Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see. Bahan pembuatan listrik seri yaitu yang pertama kabel positif dan negatif, kedua saklar, ketiga tempat baterai, keempat lampu dan cepiting lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Ibu Isnain Wulandari. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita X-breaking terlebih dahulu ya. X-breaking dimulai. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk dengan rapi. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lancarkanlah pembelajaran pada hari ini ya Allah. Amin. Baiklah, karena kita sudah selesai berdoa, maka kita akan lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik dan fungsi komponen listrik. Anak-anak, apa ada yang tahu apa itu pengertian dari listrik? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada penghantar atau energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, listrik ini sangat berguna dalam kehidupan manusia, seperti untuk memanaskan setrikaan, untuk menghidupkan lampu, untuk memanaskan oven, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini listrik terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Di sini, listrik statis adalah sebuah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Nah, selanjutnya yaitu listrik di sini memiliki sumber-sumber, yaitu seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, dan pembangkit listrik tenaga surya. Di sini masing-masing listrik dihasilkan melalui air, surya, ataupun angin. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sini adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Nah, di sini fungsi dan kegunaan dari komponen listrik yaitu yang pertama. Nah, di sini Ibu memiliki media untuk fungsi dan kegunaan listrik. Nah, yang pertama yaitu saklar. Saklar di sini berfungsi untuk menghantarkan dan mematikan aliran listrik. Contohnya, ketika seperti ini lampu mati, maka berarti listrik di sini dimatikan. Nah, selanjutnya jika lampu dihidupkan, maka di sini saklar berfungsi sebagai penghantar listrik. Nah, selanjutnya yaitu baterai. Baterai di sini sebagai energi untuk menghasilkan listrik. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kabel. Kabel di sini sebagai konduktor atau media penghantar listrik. Nah, yang terakhir di sini adalah lampu. Lampu di sini berfungsi sebagai perubah antara energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, listrik di sini menghantarkan dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah baterai. Nah, pada baterai listrik ini menghantarkan dari tegangan baterai yang positif ke tegangan baterai yang negatif. Nah, selanjutnya yaitu tentang rangkaian listrik. Di sini rangkaian listrik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri di sini rangkaian yang disusun secara berurutan,
yang satu dengan yang lain. Nah, rangkaian listrik seri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, lampu pada rangkaian listrik seri ini menyala lebih terang. Yang ketiga yaitu kuat arus sama antara lampu yang satu dengan yang lain. Nah, namun kekurangannya yaitu yang pertama akan boros, baik itu boros listrik ataupun boros baterai. Yang kedua yaitu bila satu lampu mati, maka akan mempengaruhi kematian lampu yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel di sini yang disusun secara bercabang seperti yang digunakan pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu seperti di rumah-rumah kita. Nah, di sini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Yang kedua yaitu bila lampu mati tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Yang ketiga yaitu akan lebih hemat listrik atau baterai. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari listrik paralel ini. Kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan banyak kabel. Yang kedua, lampu lebih redup. Yang ketiga, rangkaian listriknya lebih rumit. Nah, rangkaian listrik yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini Ibu memiliki satu contoh yaitu contoh dari rangkaian listrik seri. Nah, di sini contohnya yaitu ada sebuah baterai, saklar, serta kabel dan dua lampu. Nah, di sini rangkaian listrik seri, lampu di sini dipasang secara berurutan. Nah, ketika kita menyalakan lampu, maka kedua lampu tersebut akan hidup secara bersamaan. Nah, ketika kita mematikan lampu, maka lampu kedua dari uji coba ini juga akan mati secara bersamaan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.